Selamat datang di ibadah Sekolah Minggu GKI Cibubur bersama Kak Citra. Ya, mari sama-sama kita memuji Tuhan dengan sukacita, dengan bersemangat. Oleh sebab itu, Kak Citra undang adik-adik semua bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian buat Tuhan yang mengatakan, hari ini harinya Tuhan. Semuanya bergerak ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Semua hari itu harinya Tuhan loh adik-adik. Kita nyanyikan lagu ini. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan. Hari Rabu, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Yeay, beri kemuliaan buat Tuhan. Oke, silakan duduk adik-adik semua. Sebelum kita belajar tentang firman Tuhan, ayo mari kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tundukkan kepala, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat segala berkat-Mu. Kalau boleh hari ini kami tetap mengikuti ibadah sekolah minggu meskipun dari rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan yang pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Engkau yang memberkati teman-teman kami di rumahnya masing-masing. Berikan mereka semua kesehatan ya Bapa. Engkau berkati Mama Papa kami, berikan mereka kesehatan dan kesabaran dalam mendidik kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Hari ini kita akan belajar tentang kerendahan hati. Apa sih kerendahan hati itu? Oke, supaya adik-adik mudah mengerti, Kak Citra akan cerita nih. Jadi Kak Citra punya banyak teman yang pernah Kak Citra temui sewaktu sekolah dulu. Kak Citra punya banyak teman dengan berbagai kondisi dan keadaan yang berbeda-beda. Nah, Kak Citra punya foto-fotonya nih, coba dilihat ya. Yang pertama, ini namanya Cindy. Nah, Cindy ini adalah anak yang paling keren pada masa sekolah. Coba adik-adik lihat bajunya, jamnya, gelangnya, sepatunya, kacamatanya, semuanya keren. Lalu yang kedua, ini namanya Doni. Wow, wajahnya kelihatan galak ya. Nah, jadi Doni ini adalah anak yang paling kaya. Dia itu memiliki segala-galanya adik-adik. Apa yang dia butuhkan, semuanya dia punya. Oleh sebab itu dia jadi orang yang sombong karena banyak orang yang berebutan mau berteman dengan Doni. Nah, lalu ada juga nih, namanya Mira. Kalau Mira ini, dia dulu suka dijauhi sama teman-teman karena badannya gemuk dan kulitnya hitam. Dia sering diejek sama teman-teman. Dan juga ada yang namanya Cika. Kalau Cika ini orangnya sangat sederhana. Adik-adik lihat, dia pergi kemanapun hanya pakai kaos dan celana pendek karena Cika ini anaknya sangat sederhana. Lalu yang terakhir namanya Sinta. Nah, Sinta ini kakinya lumpuh adik-adik, dia tidak bisa berjalan, makanya dia kemana-mana harus pakai kursi roda. Nah, Sinta ini juga sering dijauhi sama teman-temannya karena dianggap merepotkan. Nah, lalu adik-adik tahu nggak sih, dulu di zaman ketika Tuhan Yesus hidup di dunia, ada yang namanya orang Farisi.
Nih, coba lihat. Ini dia orang Farisi. Nah, ini dia adik-adik orang Farisi. Nah, orang Farisi ini, dia hanya mau bergaul dengan orang-orang seperti Cindy dan juga Doni. Dia hanya mau bergaul dengan orang-orang yang terlihat keren, terlihat hebat, orang-orang kaya. Karena orang Farisi itu menganggap orang-orang yang seperti Sinta, Cika, dan Mira ini, orang-orang berkekurangan itu dianggap tidak diberkati Tuhan oleh orang Farisi. Makanya dia hanya mau bergaul dengan orang-orang seperti Cindy dan Doni. Nah, itu adalah contoh sikap yang tinggi hati. Dia memandang rendah orang lain dan juga milih-milih bertemannya adik-adik. Nah, lalu kita punya satu teladan yang sifatnya sangat rendah hati. Siapa? Ayo, siapa yang tahu? Tokoh yang paling rendah hati di dunia ini. Dia adalah Tuhan Yesus. Nah, berarti yang difikirkan orang Farisi itu adalah hal yang salah ya adik-adik. Orang-orang seperti Sinta, Cika, dan Mira bukan orang yang tidak diberkati Tuhan. Karena Tuhan itu memberkati semua orang. Tuhan mengasihi semua orang tanpa terkecuali. Dan itu adalah wujud kerendahan hati yang sejati. Nah, coba sekarang siapa yang suka menjadi seperti orang Farisi, tinggi hati? Ada? Ada nggak ya? Nah, coba kalau sekarang siapa yang mau menjadi seperti Tuhan Yesus yang rendah hati? Angkat tangannya. Angkat tangannya. Wah, semuanya mau menjadi anak-anak yang rendah hati. Hebat semuanya. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus kan sudah mencontohkan kepada kita untuk menjadi orang yang rendah hati. Berteman dengan siapapun, tidak membeda-bedakan orang, tidak memilih-milih teman. Nah, oleh sebab itu kita juga harus mengikuti teladan Tuhan Yesus, menjadi orang yang rendah hati dan mengasihi semua orang. Nah, sekarang Kak Citra undang adik-adik semuanya, yuk kita buka buku kesayangan kita. Tara, Alkitab. Mari kita buka Alkitabnya. Nah, adik-adik, yuk kita sama-sama baca 1 Yohanes 4 ayat 11. Teksnya sudah Kak Citra tampilkan nih di layar. Yuk kita baca sama-sama ya. Bagi yang belum bisa baca, silakan ikuti Kak Citra. Oke, kita baca sama-sama. 1 Yohanes 4 ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita saling mengasihi. Good. Kita ulang sekali lagi ya. 1 Yohanes 4 ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Yeay, good job semuanya. Oke, sebelum kita tutup ibadah sekolah minggu hari ini, mari kita lipat tangannya, kita tutup mata, kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala berkat dan kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau telah pimpin ibadah sekolah minggu hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan, kami mau menjadi anak-anak yang rendah hati, yang selalu mengasihi sesama kami. Kami mau menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan dan juga turut kepada orang tua. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau yang berkati kami semua satu persatu, berikan kami kesehatan dan berkat daripada-Mu. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Sampai ketemu minggu depan.